Sobat UMKM, hari ini kita akan mengadakan acara memperingati Hari Anak Nasional. Yuk kita lihat persiapannya, buat pelaksanaan bagaimana ini dengan Bu Nina. Gitu, gimana persiapan kita hari ini? Alhamdulillah semuanya semuanya. Oke, ini penari kita nanti. Ini adalah yang menang loh di Eropa, luar biasa, kongres deh buat anak-anak kita. Wow. Nah, acara ini diselenggarakan di Gedung Smesco lantai 3A dan insya Allah akan dihadiri oleh Bapak Menteri UMKM, Bapak Maman Abdurrahman, dan Wakil Menteri UMKM, Bapak Helvi Yuni Moraza. Halo, ini adik-adik anak-anak dari mana? Oh, SDN Pancoran 10 ya, di belakang sini. Wah, jalan kaki apa tadi? Naik apa tadi? Wow, hebat ya. Ini adalah anak-anak hebat. Bima, nama saya Bima. Yang ini? Aku Farzana Janita Ramadhani. Wow, keren. Ini? Oke, semangat juga untuk acara Hari Anak Nasional. Oke, tepuk tangan, dadah. Ini di mana? Ini salah satu Ibu Deputi Menengah yang mensupport acara kita. Bagaimana Bu persiapannya? Insya Allah persiapannya sudah 100% dan alhamdulillah sudah ada dari lab school yang mau GR dan bentar lagi juga dari anak-anak berkebutuhan khusus ya, itu juga sebentar lagi mau GR. Oke. Di make up sebentar lagi mau GR. Sukses ya Bu acaranya ya. Terima kasih Ibu, terima kasih juga supportnya. Oke. Kegiatan ini lanjut terus di tahun depan. Siap. Halo kakak, ini nih dada. Ini kakak yang akan menyanyi loh di acara kita. Coba. Gimana? Apa Bu? Gimana persiapannya? Alhamdulillah, mudah-mudahan Ya, nanti sayang. bisa mudah-mudahan nanti bisa lancar pas Amin, menjadi bikin anak-anak bahagia ya, gitu untuk anak Indonesia ya. Makasih ya ada supportnya ya. Ini juga panitia yang, waduh terima kasih banget di kesibukannya tapi dia tetap, wow luar biasa. Ini ada Budian, seksi konsumsi. Wow, keren sekali, dari pagi dia udah siap dan kemarin itu full time dia mempersiapkan acara ini. Terima kasih Bu Dian. Halo. Salam kenal. Selamat pagi, Selamat pagi, sayang. Iya. Sini sayang. Teman-teman, ini ada teman-teman kita yang hebat yang akan tampil di acara Hari Anak Nasional. Terima kasih ya dukungannya ya. Sukses buat kalian semua. I love you. Oke. Hai sayang. Apa kabar? Alhamdulillah. Hai sayang. Yuk. Oh salam. Oh, nanti bagus ya tampilnya ya nak. Ya. Dadah. Ya sayang, salam Ya. sama ibu dulu sayang. Ya. Aduh, ini siapa namanya nih cantik? Hah? Hanan. Ini Kansa. Kansa. Oh, senangnya. Sayang apa nak? Oh gitu, iya. Ntar ibu salaman sama yang lain ya. Salaman lagi sayang. Terima kasih sudah support acara kita. Sukses ya. Iya. Hai sayang. Makasih udah hadir di acara Hari Anak Nasional. I love you. Sukses sayang ya. Ini Meli loh, dia akan ikut mensukseskan acara Hari Anak Nasional. Hello, Miss Amin. My name is Awin Haris Alyajid. You can call me just like this, Awin, or my favorite musical nicknames just like this, Concert Grand. That means just like an acoustic grand piano. Wow. Because my favorite acoustic grand piano brand was Yamaha. I was born in 2010 because my father was a professional musician. Okay. I was first met with Yamaha since I was 6 years old. Jadi Awin ketemu
Jadi Alwin ketemu Yamaha pertama kali sejak umur 6 tahun. Selamat Hari Anak Nasional. Semoga seluruh anak-anak Indonesia yang ada di sini pasti selalu gembira, bahagia, dan sehat sampai dunia akhirat. Oke, hebat. Congratulations. Anak hebat, anak Indonesia. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Aduh, persiapannya gimana Bu, deg-degannya? Aduh, deg-degan, tapi insya Allah sukses. Lihat ya anak-anak acaranya. tadi semangat ya. Semangat anak-anaknya. Aduh, kita terharu. Mereka tetap semangat. Semangat, happy banget bisa tampil. Aku dari tadi menahan, mencoba jangan sampai ada yang turun dari mata. kita. Jadi ingat anak-anak itu punya semangat. Jadi kita tuh juga pengen memberikan rasa percaya diri ke anak-anak bahwa mereka juga punya satu nilai yang luar biasa dalam diri dia. Dan jangan lupa mereka adalah anak-anak hebat yang punya kelebihan yang luar biasa. Oh, kita yang ngundang pasti di sini adik-adik dari sekolah-sekolah SD, SMP, lalu dari kebetulan dari internal kita Kementerian UMKM juga, dan dari beberapa mitra atau partner sponsor. Karena nanti juga kita kan ada talk show, ada kegiatan bermain bersama, ada Mbak Tia Ariesta juga nanti hadir di tengah kita. Lalu ada yang paling special guest tadi ada bintang tamu Kakan dan juga adik-adik dari SLB yang fashion show. Sama dari Lab School yang mari. Nah, bismillah, doain acaranya bisa lancar, anak-anak happy, yang terpenting anak-anak happy dan anak-anak bisa bahagia, kreatif. Masih perlu semangat ya. Kalian lihat kembali ya. Masih semangat ya adik-adik? Kita yel-yel dulu ya, semangat ya. 1, 2, 3. Anak hebat Indonesia. Saya mau menyapa dulu tamu spesial pada hari ini, yang tercinta. Boleh ya yang
yang saya cintai. Bapak Menteri UMKM Republik Indonesia, Bapak Maman Abdurrahman, yang kemarin dengan cintanya menjelaskan. Lalu, ini nggak boleh yang dicintai ya Bu. Yang saya hormati Bapak Wakil Menteri UMKM Republik Indonesia, Bapak Helmi Morazaka. Lalu penasehat dan wanita Kementerian Sosial Ibu Fatma yang juga jadi anak saya pada besok saya ini. Lalu Ibu Wakil Penasehat dan Wanita UMKM ini juga kakak saya Ibu. Lalu Deputy Director of Public Affairs Indonesia yang diwakili oleh Ibu Rohana. Sekretaris Kementerian UMKM Bapak Arif Rahman. Lalu Deputi Usaha Menengah Kementerian UMKM Bapak Bagus Rahman. Deputi Kementerian Usaha Mikro Bapak Riza. Bapak Temi. Mbak Tia Riesta. Pak Bima dari Smestro. Lalu dari Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil Informasi dan Partisipasi Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perwakilannya. Lalu Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional. Dan yang pasti ini yang luar biasa yang sudah bekerja di belakang saya itu ada ketua panitianya adalah Ibu Nina Riza, Ibu ketua panitianya di acara ini. Lalu ada Ibu Nela Bagus. Lalu Ibu Ita Winter, Ibu Mila, Ibu Rini, Ibu Engga, ini panitia-panitianya, Ibu Dian, dan Ibu Endang. Ibu Dewi, Ibu Sasman. Nah, ini adalah panitia hebat yang sudah membuat acara ini yang sampai keluar. Mohon maaf ya Pak dari kemarin para panitia. Baik Pak, pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas badan sehat berkah sehingga kita bisa berkumpul di sini bersama anak-anak hebat Indonesia ini yang hadir dari SD DKI ya di sini ada Lab School Kebayoran ini pakai rompi Pak karena dia calon OSIS Pak, jadi capsis calon pengurus OSIS. Lalu ada dari anak-anak dari Yayasan Kanker, anak-anak sehat, anak hebat, semangat kuat. Tepuk tangan dong buat anak-anak yang di depan. Lalu ada anak-anak dari sekolah luar biasa yang nanti akan memberikan surprise buat bapak-bapak ibu akan tampil. Dan juga kakak, terima kasih ya kakak yang hadir juga dan yang hadir satu-satu. Ini luar biasa Pak acara ini untuk tentang hari anak nasional apa kira-kira harapan mereka untuk Indonesia. Boleh maju nggak? Satu dari anak bisa dari anak itu anak Indonesia satu. Yang Farid ya Faris maju sana. Ayo, Faris ini pelukis Pak. Ini hasil lukisan Pak Faris Pak yang ada di Dapajang ini adalah hasil lukisan dari anak-anak kantor Indonesia Pak. Ayo, nanti ada ini. Ada ini. Satu lagi mungkin dari perwakilan anak-anak sekolahnya pakai baju pramuka. Boleh sayang? Salah satu maju di sini. Yang tadi bangun jam 5 pagi. Dari Lab School boleh capsisnya luar biasa pakai rompi. Ayo anak capsis, kalau capsis harus berani ya anak Lab School. Tapi sekolah Pak merasa sini ya. Namanya siapa nak? Perkenalkan nama aku Rania.
kelas 8. Bagus. Perkenalkan, nama aku Syarif Angela. Aku kelas 5 dari SD Negeri Nasional. Boleh satu-satu. Harapannya di Hari Anak Nasional, apa harapan kalian secara pribadi untuk yang pasti yang pertama harapan untuk orang tuanya, dan yang kedua harapan untuk Indonesia. Izin menjawab. Jadi di Hari Anak Nasional ini harapanku untuk orang tua agar orang tua bisa lebih mengembangkan potensi anak-anaknya, karena kami sebagai yang akan berkembang nanti, itulah yang harus dikembangkan potensi minat dan bakatnya. Dan harapan aku untuk kedepannya itu kami bisa menjadi lebih inovatif dan kami bisa mewujudkan generasi emas. Kita tangan dulu harapannya. Jadi jangan main HP terus gitu ya. Tentang pergaulannya, terus tentang kecerdasannya dan dididik untuk menjadi orang berguna di depan. Orang tua. Lalu untuk Indonesia, Membuka acara peringatan Hari Anak Nasional kepada Bapak Muhammad Abdurrahman, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tepuk tangan dulu buat semua anak kita yang ada di sini. Yang terhormat, tentunya salam hormat saya buat Pak Wakil Menteri, Pak Raza. Doakan dalam rangka Hari Anak Nasional, insya Allah sebentar lagi beliau membantu. Tepuk tangan dulu buat bagian dari proses perjalanan anak nasional. Jadi dari SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, terakhir mampu. Berarti udah selesai itu, statusnya udah hilang, bukan sebagai anak lagi. Dan terhormat untuk para eselon 1, hadir di sini ada Pak Riza, Pak Bagus, Pak Femi, ada Pak Julius, ada Pak Regi, siapa lagi? Alhamdulillah akhirnya Pak Minto ini saya ada tuh. Tepuk tangan dulu Pak Minto. Yang punya tempat nih Pak Minto. Salam hormat saya tentunya buat Bu Sipul. Terima kasih banyak Bu sudah hadir. Tepuk tangan dulu buat beliau. Wabil khusus buat ibu-ibu Dharma Wanita tadi yang sudah mempromosikan baju UMKM 08. Jadi UMKM 08 itu menginspirasikan asta kita, 8 cita-cita pemerintahan di era Pak Prabowo. Dan kalau saya sama Pak Wamen tambahin ada infinity, yaitu keberuntungan yang bergerak terus, berjalan terus. Salam hormat saya, makasih banyak buat ada Sofi atas support dan dukungannya, dan tentunya yang saya hormati, yang saya banggakan, anak-anak Indonesia yang hadir di sini. Tepuk tangan buat kalian semua. Salam bangga, salam hormat. Dan saya tadi lihat beberapa hasil-hasil karyanya. Wabil khusus untuk yang gambar peta Indonesia pulau nanti diborong oleh Kementerian BUMN oleh saya. Jadi nanti katanya mau dilelang, jadi mau dilelang. Kamu kalah juga deh sama pelukis-pelukis top. Jadi berapapun nanti yang ngebid untuk pulau-pulau Indonesia, saya naikin harganya di atas itu. Jadi khusus yang 5 pulau besar itu saya ikut di situ. Ya, saya mau cerita sedikit. Adik-adik, anak-anakku mau dengar nggak? Oh ya, ini khusus yang buat anak-anak.
Begini, tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa memilih dari mana kalian lahir, dari rahim siapa kalian lahir. Nggak bisa. Kalian anak-anak Indonesia, kalian anak-anakku, anak-anak yang hebat, mau dari manapun kalian berasal, mau dari orang kaya, dari orang miskin, orang setengah atau apapun itu, kalian nggak bisa memilih. Kalian akan dilahirkan dari siapa, dari anak siapa, dari bapaknya siapa, dari ibunya siapa. Nggak akan pernah bisa. Betul tidak? Di dalam ruangan ini mungkin ada yang anak orang hebat, ada anak pejabat, ada anak petani, ada anak pedagang UMKM, ada anak pengusaha kaya, ada anak ustadz, ada anak pendeta, dan lain sebagainya. Itu tidak bisa kalian pilih. Kalian tidak bisa menentukan dari mana kalian lahir. Betul nggak anak-anakku? Yang pakai baju pramuka, setuju nggak? Setuju? Bahwa kalian tidak bisa memilih dari mana kalian lahir. Betul tidak? Buat anak-anakku yang sedang mendapatkan ujian luar biasa dari Allah, yang katanya lagi kena kanker segala macam, betul tidak? Kalian nggak bisa memilih siapa bapak kalian, siapa ibu kalian. Nggak ada. Itu adalah takdir ilahi. Itu adalah takdir yang diberikan kepada kalian. Tetapi ingat, ada satu hal yang bisa kalian lakukan. Karena kalian adalah manusia-manusia yang dikaruniai oleh Allah dengan kekuatan akal dan pikiran kalian. Apa yang bisa kalian tentukan? Masa depan kalian. Kalian, sekali lagi saya sampaikan, kalian nggak bisa memilih dari mana kalian lahir. Tapi yang bisa kalian pilih, yang bisa kalian tentukan adalah mau jadi apa kalian ke depan. Itu adalah takdir ada di genggaman kalian. Saya ingin dalam kesempatan ini, dalam momentum Hari Anak Nasional ini, kalian harus sudah mulai berpikir, jangan lagi memperdebatkan dari mana asal kalian. Siapa bapak kalian, siapa ibu kalian. Yang harus kalian perdebatkan adalah bahwa hari ini saya adalah anak-anak Indonesia yang punya mimpi ingin menjadi orang-orang hebat ke depannya. Ada teman saya selalu pakai ibarat pepatah ini. Kalian gak pernah bisa merubah kemana arah angin itu akan berhembus. Betul nggak? Yang bisa kalian rubah itu adalah kemana arah kepakan sayap kalian akan kalian arahkan. Itulah anak-anak Indonesia. Bapak Prabowo Subianto dengan program makan bergizi gratisnya, itu spirit dan semangatnya. Kenapa Pak Prabowo? Beliau membuat program makan bergizi gratis supaya kalian dari sejak kecil kalian sudah mendapat asupan makanan bergizi agar otak, pikiran, dan daya ingat kalian bisa setara dengan siapapun. Karena kalau kalian tidak punya asupan gizi yang cukup, kalian nggak bisa belajar enak, kalian nggak bisa belajar sungguh-sungguh. Setuju? Saya ulangi sekali lagi, yang bisa kalian pilih hari ini adalah bagaimana kalian tanamkan dalam pikiran kalian bahwa kalian ingin menjadi dokter, kalian ingin menjadi ilmuwan, kalian ingin menjadi astronot, kalian ingin menjadi orang-orang hebat, dan tanamkan itu dalam otak kalian. Insya Allah dengan keyakinan yang sungguh-sungguh, kalian akan menjadi orang-orang hebat. Peduli dari mana asal kalian. Oke? Jadi momentum Hari Anak Nasional ini saya doakan agar kalian terus punya semangat. Yang pengen jadi OSIS di sekolahnya, kuatkan tekad jadi OSIS di sekolahnya. Yang pengen menghasilkan lukisan yang hebat-hebat, kuatkan tekad, buat lukisan sebaik-baiknya. Yang pengen jadi dokter, kuatkan tekad, belajar yang sungguh-sungguh ingin dokter. Nah, nanti saya buat puisi tadi pagi.
Saya boleh ya, saya baca puisi ya. Puisi ini untuk semua anak-anak Indonesia, wabil khusus buat kalian yang memang ingin menjadi juara. Judulnya Jalan Sang Juara. Anak-anakku, engkau ini semua adalah permata bangsa. Usiamu kini penuh asa dan cerita. Mimpi indah terbentang luas di depan. Jemputlah ia, jangan hanya angan. Bukan di jalan yang mulus tanpa kerikil tajam. Bukan di hamparan sutra tanpa sedikit masam. Kesuksesan itu tak semudah seperti membalikkan telapak. Ia butuh perjuangan dan hati yang mantap. Pernahkah kalian jatuh saat mencoba berlari? Lutut lecet, sedikit perih, lalu bangkit lagi. Itulah arti cobaan untuk menguatkan langkahmu, anak. Mengasah jiwamu, jadikan engkau tahu. Belajar itu sulit, kadang bikin jengkel. Tugas menumpuk, rasanya ingin ngeyel. Tapi ingatlah, setiap keringat yang menetes adalah pupuk untuk cita-cita yang takkan pupus. Kerja keras takkan pernah membohongi. Ia adalah kunci emas pembuka pintu tinggi. Lewati tantangan, jangan pernah menyerah. Setiap kesulitan kan jadi langkah ke depan. Percayalah pada dirimu, pada kekuatan di dalam dirimu. Kau punya potensi, sinarnya takkan padam. Hadapi dunia dengan senyum dan semangat membara. Kalianlah sang juara penerus cita-cita bangsa. Dek, anak-anakku, tidak akan ada kesuksesan yang bisa diraih dengan jalan yang gampang. Kalian harus ingat, untuk menuju ke sekolah kalian harus melewati berbagai macam ragam proses. Ada yang mungkin sekolahnya di Depok, rumahnya di Bogor. Ada yang mungkin sekolahnya di Kebayoran Baru, rumahnya di Bintaro. Ada yang mungkin sekolahnya di Bekasi, rumahnya di Tanah Abang. Untuk menuju ke sekolah, kalian harus bangun pagi. Kalian harus mandi, kalian harus siap-siapin barang kalian harus pakai baju sekolah, kalian harus naik, ada yang naik kendaraan umum, ada yang naik ojek, ada yang diantar dan lain sebagainya. Lalu sampai di sekolah, walaupun kalian sudah tepat waktu, mungkin terkadang diomelin sama guru. Tapi ingat, jangan pernah patah semangat. Itu semua adalah bagian dari proses perjalanan hidup kalian yang juga pernah dilewati oleh saya, yang juga pernah dilewati oleh Pak Wakil Menteri, yang juga pernah dilewati oleh ibu-ibu, bapak-bapak, tokoh-tokoh sukses di negara ini. Pak Prabowo dulu juga melewati proses yang seperti kalian lewati. Bill Gates juga dulu melewati proses seperti yang kalian lewati. Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, juga dulu melewati proses seperti yang kalian lewati. Yang membedakan mereka, orang-orang sukses, dengan mereka yang gagal hanya satu. Orang yang gagal sering sekali gampang patah semangat, gampang kecil hati. Di saat kalian pengen punya mimpi, meraih cita-cita menjadi juara di dalam pertandingan seni di Eropa, kalian dihujat dengan berbagai cacian makian, difitnah dan segala macam. Tapi alhamdulillah, anak-anak Indonesia telah berhasil menunjukkan kehebatannya menjadi juara di panggung internasional. Itu adalah inspirasi. Itu adalah sebuah proses perjalanan hidup. Kalau mau menjadi sang juara,
kalau mau menjadi orang sukses, kalian tidak boleh punya mental yang lemah. Kalian harus punya mental baja. Kalian harus punya mental yang kuat. Karena masa depan tidak akan pernah ramah dengan mereka yang punya mental lemah. Masa depan hanya mau berkompromi, masa depan hanya mau berkawan, masa depan hanya mau diberikan kepada mereka yang punya mental yang kuat. Jadilah anak-anak bangsa, jadilah anak-anak Indonesia, jadilah anak-anak bapak dan ibumu yang terus selalu mau bermental baja, bermental kuat dan berkeyakinan secara sungguh-sungguh untuk meraih mimpi dan cita-cita kalian. Insya Allah kalian akan menjadi harapan keluarga kalian dan harapan bangsa kalian. Terima kasih, sukses selalu buat semuanya. Selamat Hari Anak Nasional dan semoga melalui momentum acara ini akan lahir Prabowo lainnya, akan lahir Jokowi lainnya, akan lahir Susilo Bambang Yudhoyono lainnya, dan akan lahir orang-orang hebat yang ada di Indonesia ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan pandu dalam hitungan mundur. 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Halo semuanya, selamat pagi. Nah, kali ini aku ingin membawakan suatu cerita untuk teman-teman semua. Tapi sebelum itu, aku mau perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan, aku Hana Amira, usiaku 13 tahun, aku kelas 7 di SMP Lab School Cibubur. Nah, sebelum itu aku mau mengucapkan selamat Hari Anak Nasional. Semoga anak-anak Indonesia bisa lebih kreatif, inovatif, dan berjiwa entrepreneur. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau membawakan cerita yang berjudul Kebaikan Inara. Aku mulai ya teman-teman. Hari ini adalah hari pertama Inara sekolah, alias tahun ajaran baru. Kalau kata teman-teman Inara, tahun ajaran baru berarti alat tulis baru. Teman-teman setuju nggak sama teman-temannya Inara? Setuju. Ada yang enggak, ada yang enggak. Nah, Inara dengan semangat menggunakan tas ransanya, lalu menaruhnya di kursi atau bangku sekolah. Tiba-tiba ia bertemu dengan teman baiknya yang bernama Amel. Siapa teman-teman namanya? Amel. Amel menghampiri Inara. Inara, kamu harus lihat deh. Aku punya pensil baru. Di atas pensil itu ada penghapus yang kebuka otomatis gitu. Kamu punya nggak? Itu baru, mahal lagi. Terus rautannya otomatis. Rautannya bagus banget. Dia kayak bisa jalan-jalan sendiri gitu. Terus penghapusnya juga penghapus elektrik. Kamu punya nggak? Dan aku juga punya nih tas ransel baru warna-warni. Tapi dia juga bisa disulap jadi koper loh Inara. Pasti kamu nggak punya ya? Aduh, teman-teman, Amel jahat banget ya. Harusnya kalau dia memiliki kecukupan, dia harus tetap rendah hati. Nah, Inara hanya menanggapinya dengan senyuman manisnya. Inara, itu kan pas tahun lalu.
Kok masih dipakai sih? Udah bulung kayak gitu kok masih dipakai? Harusnya beli yang baru dong, itu kan udah lama, udah itu jelek, udah bulung, udah gak bisa dipakai kali kayak gitu. Kata Amel, kata orang tuaku, kalau misalnya tas ini masih bisa dipakai, nggak usah beli yang baru. Kita harus berhemat untuk nabung untuk masa depan kita. Bener nggak teman-teman? Ada yang setuju nggak di sini sama Inara? Setuju. Nah, habis itu Amel malah berkata yang enggak. Ya udah deh, aku nggak mau duduk sama kamu Inara. Aku mau duduk sama Sinta. Lihat deh meja dia. Banyak tuh barang-barang yang bagus, pasti juga baru, pasti seru deh kalau misalnya aku ngobrol sama dia. Inara hanya menanggapi dengan senyuman manisnya lagi dan lagi. Inara baik banget ya teman-teman. Tiba-tiba saat jam pelajaran dimulai, Amel kebingungan. Loh, tempat pensil aku yang bentuknya bunga mana? Tadi penghapus aku mana? Pensil aku? Hah? Kok buku pelajaran aku hilang semua? Amel sangat sedih. Semua barang-barangnya hilang teman-teman. Tiba-tiba Inara menghampirinya. Amel, ini barang-barang kamu ketinggalan di meja aku waktu kamu menunjukkan barang-barang kamu tadi. Amel langsung terkejut. Wah, Inara ternyata baik sekali teman-teman. Walaupun dia sudah diejek, dia sedih, tapi dia malah membantu Amel untuk mengembalikan barang-barangnya yang hilang tadi. Sejak saat itu, Amel mau berteman dengan siapa saja. Kalau misalnya teman sama yang itu-itu aja, kasihan ya teman-teman yang lain. Dari situ Amel mulai akrab dengan semua temannya, termasuk Inara tadi yang tidak pernah mengejek teman-teman lainnya. Nah, itu tadi adalah cerita singkat dari aku. Semoga teman-teman suka ya. Nah, dari cerita aku tadi ada pesan moral yang bisa kita ambil. Pesan moralnya adalah pastinya setiap keluarga itu memiliki kondisi ekonomi yang berbeda-beda. Ada yang kekurangan, ada yang berkecukupan, ataupun yang lebih. Tetapi itu bukan alasan untuk kita tidak mau berteman dengan kondisi ekonomi yang berbeda-beda. Contohnya tadi Amel gak mau tuh temenan sama Inara karena barang-barangnya jelek. Terus juga gak ada yang baru dari Inara barang-barangnya. Tapi dari situ ia sadar bahwa dengan kondisi ekonomi yang berbeda, mereka harus tetap temenan dan juga mempererat tali silaturahmi mereka. Nah, itu tuh pesan moralnya yang harus kita tingkatkan lagi, yang harus kita amalkan dari Inara. Nah, mungkin segitu dulu cerita dari aku. Terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah Maluku, peta berdiri, angin laut, bisikan harmoni, gunung dan pantai, saksi sunyi, peta pun hati, tetap aku jadi. Kala gandong, darah satu, kalau semua bersaudara, itu jatuh.
bertanding di sana bersama dengan banyaknya berbagai negara. Siapa yang mau jawab? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Misi Budaya Group SMP Lab School Kebayoran. Pada bulan akhir Juni kemarin kami berangkat ke Bulgaria untuk mengikuti lomba festival tari. Di sana kami melihat banyak sekali tarian-tarian dari negara Eropa, contohnya seperti Prancis, Moldova, Lituania, dan lain-lain. Sebelum kami tampil, awalnya kami merasa gugup. Namun alhamdulillah seluruh rangkaian kompetisi telah kami lewati dan berhasil meraih juara 2 di Bulgaria. Oke, tadi prestasinya ternyata setelah saya kulik-kulik ada 8 medali emas dan 1 medali silver dengan tim utama. Ini tim utama ya. Tim utamanya itu adalah The Spirit of Patimura dari 27 siswa. Boleh ya kita berikan tepuk tangan saya lagi untuk Kebayoran, luar biasa. Terus satu lagi pertanyaan, kira-kira pengalaman apa yang bisa di-sharing ke kita? Pengalaman apa yang menarik di sana? Siapa yang bisa menjawab? Siapa? Kaira? Kaira? Oke, Kaira. Sini Kaira, saya maju. Luar biasa loh kalian, luar biasa hebat banget. Jadi pengalaman apa yang bisa di-sharing untuk kita semua? Tentunya, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Kaira. Untuk pengalaman yang menarik bagi kita dalam festival itu, kita juga bisa mempelajari banyak budaya-budaya dari negara-negara lain, khususnya negara Eropa. Kami merasa kalau usaha kami itu sudah sangat luar biasa. Jadi ini adalah sebuah pengalaman yang berarti dan spesial buat kami semua. Terima kasih Kaira sudah memberikan berbagi pengalaman bersama kita semua di sini. Mari kita berikan sekali lagi applause yang sangat banyak untuk SMP Lab School Kebayoran. Terima kasih siswa yang luar biasa dari SMP Lab School Kebayoran. Baik, terima kasih dan para penari boleh kembali ke tempat. Semuanya boleh tepuk tangan yuk. Kaki kecil berlari ke sana kemari sambil tertawa riang. Kedua tangan dari akhir kiri kanan, hari ini bahagia berliburan jaya. Kita buat hari ini penuh ringan dan bersenang-senang. La 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 pandanglah awan di atas bintang-bintang di sana. Semua bidadari turut bernyanyi riang. Inginkah kau pergi ke sana, terbang bersama kupu-kupu, bermain pelangi bersama Dewa Dewi.
Dia berjanji nanti malam akan datang bersama teman-teman menari jaipongan. Timbak timbuk, timbak timbak timbuk, letak yang bukan bakal. La 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 pandangan awan di atas bintang-bintang di sana semua bidadari turut bernyanyi. Kita kau pergi ke sana, terbang bersama kupu-kupu bermain lari. La 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 la, petiklah semua bintang dan bawalah pulang. Petiklah bintang dan bawalah pulang. Berikan kepadanya guru tersayang. Berikan pada guru tersayang. Berikan pada guru tersayang. Oke, lagu ini menceritakan tentang sebuah mimpi. Tidak ada kisah yang indah selain berawal dari mimpi. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai kau. Boleh kita tepuk tangan Bapak Ibu. Everybody. Lepaskan pelangi, takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di luar. Come on, clap your hands. Come on, sing together. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Oh, apa? Selamat. Terima kasih. Clap your hands, everybody. Wave your hand. Come on, sing together. 1, 2. Cinta kepada hidup, memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta tetap di kita. Jutaan mimpi di bumi. 1, 2, 3, 4. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Oh,
selamanya. Waspada pelangi takkan terikat waktu. Ini saya spesialkan untuk anak-anak hebat. Selamat untuk teman-teman, selamat merayakan Hari Anak Nasional. Kreatif, inovatif, dan berdikari. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumrah tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi yang ku tahu semuanya berjalan. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, kau bisa hitamkan putihku, kau tak tenggelamkan apapun. Kau bisa menemukan aku, tapi temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun aku akan bawa bahaya. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patahkan aku, rebut senyumku. Hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Thank you so much for this special applause. Suatu kehormatan bisa tampil didapatkan kalian semua dari seluruh sekolah yang ada, termasuk teman-teman yang sangat Alwin sayangi, termasuk Minoru. Terima kasih. Untuk semua adik-adik, luar biasa sekali. Baik, bagaimana untuk Bapak Menteri, Bapak Wakil Menteri, dan beserta jajaran untuk dapat mengantarkan anak-anak berikan kabar untuk dapat langsung ke zona gembira. Bapak Menteri berkenan diberikan hadiah ini juara ketiga, Audrey Raina, juara kedua Prinsesa. Nah, juara yang pertama ada Naila Mahiran Grohon. Baik, terima kasih dan selamat untuk para pemenang. Luar biasa anak-anak Indonesia. Baik, anak-anak semuanya, kita akan memasuki
Nanti didampingi oleh ibu